Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan presentasi mengenai sejarah Indonesia, lebih tepatnya mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Firmansyah dari kelas 12 MIPA 7. Sebelum ke pembahasan presentasi, saya akan menunjukkan terlebih dahulu peta konsep yang saya buat. Di sini, saya membuat peta konsep dengan tema astronot. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini, saya akan membahas 5 poin mengenai sistem dan struktur politik ekonomi di Indonesia. Poin yang pertama adalah masa akhir Orde Baru. Poin yang kedua adalah krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Poin yang ketiga adalah tuntutan dan agenda reformasi. Poin yang keempat adalah perkembangan politik dan ekonomi. Dan poin yang kelima adalah perkembangan iptek di Indonesia. Poin yang pertama adalah masa akhir Orde Baru adalah periode kritis Indonesia antara tahun 1997 sampai 1998 yang menandai runtuhnya sistem pemerintahan Presiden Soeharto. Poin yang kedua, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997 merupakan permulaan peristiwa awal yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara yang ada di Asia, salah satunya Indonesia. Yang dimana pada saat itu nilai tukar rupiah berada di Rp 2.500 per US dollar yang terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto untuk meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF. Dilakukan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober tahun 1997 dengan syarat harus mengubah kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Upaya ini melalui Bank Indonesia untuk menaikkan atau menguatkan nilai rupiah, namun gagal. Kondisi ini menyebabkan jatuhnya bursa saham Jakarta, kebangkrutan, perusahaan besar kebangkrutan, dan PHK besar-besaran. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilihan umum ke-6 tanggal 29 Mei tahun 1997 yang dimenangkan Partai Golkar, kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden dan wakilnya adalah B.J. Habibie. Akhirnya terjadi demokrasi mahasiswa secara besar-besaran dan menuntut untuk penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, penghapusan korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan. Di tengah maraknya aksi demo tersebut, pada tanggal 4 Mei tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang bertentangan dengan tuntutan mahasiswa pada saat demokrasi dan berkembang pada saat itu, sehingga terjadilah krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Poin yang ketiga, tuntutan dan agenda reformasi. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional yang bertujuan untuk menyeret Soeharto dan orang-orang terdekatnya yang selalu diuntungkan pada saat masa Orde Baru. Poin yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aturan dasar negara diperbaiki agar tidak ada presiden yang berkuasa seenaknya atau otoriter dan agar hak masyarakat ataupun warga dapat terlindungi. Poin yang ketiga, penghapusan dwi fungsi ABRI. Militer fokus pada pertahanan negara saja, sedangkan untuk pemerintahan diberikan kepada warga sipil.
Poin yang keempat adalah pemberantasan KKN dan supremasi hukum. Hukum harus adil bagi semua orang. Pejabat yang mencuri uang rakyat atau KKN harus dihukum sesuai dengan hasil korupsinya. Poin yang kelima, otonomi daerah. Daerah tidak perlu menunggu pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Pendapatan daerah dikelola untuk pembangunan daerah tempat tersebut dan bisa dikelola sendiri, tidak usah menunggu dari pemerintah pusat. Poin yang keempat, perkembangan ekonomi dan politik. Yang pertama, era B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, melaksanakan otonomi daerah, mengurangi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, sistem multipartai, mengizinkan berdirinya banyak partai politik. Dan yang ketiga, menurunkan inflasi. Dan yang keempat, penguatan nilai rupiah. Yang kedua, era Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Yang pertama, mengembangkan otonomi daerah. Yang kedua, menaikkan gaji PNS. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi naik hingga 6,6%. Yang ketiga, era Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama, pengembangan atau pemberantasan korupsi melalui pengembangan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, langkah tegas dalam penyelesaian konflik, salah satunya di Papua. Yang selanjutnya, era SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, demokrasi dan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi mencapai 6% lebih. Yang ketiga, program pro rakyat atau munculnya bantuan langsung non tunai atau bantuan lainnya. Poin yang kelima, industri dirgantara nasional. Yang pertama, berhasil mendirikan industri pesawat terbang yang langsung memproduksi pesawat dari negara sendiri. Yang kedua, peluncuran satelit dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan bibit unggul dan irigasi agar sawah-sawah ataupun perkebunan pertanian bisa subur. Dan yang keempat adalah komunikasi dan kesenjangan digital. Komunikasi bisa berkembang namun juga bisa menjadi kesenjangan digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.